banyak orang berbangga diri dengan saya perintis atau pewaris kan gitu kan. Bangga jadi perintis. Kalau semua orang di negara ini semua adalah perintis, berarti ada yang salah dengan sistem keuangannya. Kalau ada orang satu bulan bisa nabung 500 US dollar aja, misalnya sebulan 8 juta per bulan ya, dan returnnya dalam bentuk dolar katakan adalah 15% ya, 500 dolar per bulan atau 8 juta, kamu nabung dengan return 15% per tahun, periodenya kalau 25 tahun berarti 300 bulan. Kamu akan punya uang 1,621 juta dolar kali dolar sekarang aja. Iya, kurs sekarang bolehlah 17.700. Maka orang ini akan memiliki 28,7 miliar. Wow, tapi kan 25 tahun bro. Kita kasih solusi. Bam, Dylan. Yes sir. Orang-orang ini kayaknya akan banyak musuhnya dari kripto dan juga saham, obligasi semua kayaknya nih. Mungkin. Wah, kok bisa-bisanya dengan kondisi dolar katanya, apakah ada hubungannya ya? Dolar itu naiknya signifikan, IHSG malah turun ke bawah, ya kan? Terus lu bawa kabar seakan-akan nyenggol bahwa ngapain duit yang sekarang misalnya katakanlah 1 miliar. Kayaknya seakan-akan 1 miliar dimasukin ke saham salah nih. Ya bisa dibilang saat ini belum stabil lah. Kalau dimasukin ke kripto, apalagi deposit returnnya terlalu kecil. Bro, tapi gini deh, sebelum kita mulai lebih lanjut ya, dari instrumen investasi yang memang ternyata bisa ngeluarin kita dari kemiskinan. Oke. Kondisi IHSG sekarang menurut lu bacaan lu seperti apa? Oke, pertama indeks saham dari sebuah negara ditentukan oleh ratingnya negara tersebut. Oh iya. Ya apalagi negara berkembang seperti kita harus mengandalkan banget capital inflow ya. Oke. Inflow dari luar negeri, yaitu capital asing yang besar itu kan masuk. MSCI misalnya. Ya permodalan buat kita seperti itu. Kemarin kan MSCI sempat kasih kredit outlook negatif buat kita, walaupun rating kita belum turun sih. Ya, jadi kalau ngelihat by S&P, Moody's, and Fitch ini beda-beda, tapi kita masih ada di dalam good. Jadi kalau pakai Moody's, kita itu di Baa2, Baa2. Oke. Ya, kalau pakai S&P kita di triple B masih. Kalau pakai Fitch juga masih di triple B. Tetapi ini sudah ambang batas. Kalau sampai kita tidak berbenah dan turun lagi akan masuk jadi spekulatif. Mulai downgrade dong. Iya, kalau sampai di spekulatif itu akan mendrive capital outflow keluar lagi. Biar bagaimana mereka mau invest di negara-negara yang safe. Seperti itu. Ya, dan kalau sampai bisa ke bawah lagi, ujung-ujungnya nasibnya bisa seperti jadi Turki lira, Argentina peso, Iranian rial, seperti itu mata uangnya. Ya. Tetapi bagaimana ke depannya, saya ngelihatnya sih lumayan oke. Tadi baru keluar ya, pemerintah akhirnya menaikkan suku bunga ya. Akhirnya rupiah jadi menguat jadi 17.550. BI rate tadi 5, berapa jadi ya? Iya, jadi dikeluarin di atas 5,25. Iya, muncul juga kan? tadi di notif gua. Iya. Nah, ini ada kaitannya juga dengan IHSG. Kalau IHSG kita bisa ngelihat technical saham-saham blue chipnya. Kita buka satu aja BBRI ya. Kita buka satu aja. Boleh. Ya, BBRI ini juga fundamental ya. Kita perhatikan chart BBRI ini adalah chart BBRI teman-teman yang ada dari bulan Maret, di mana waktu itu MSCI ya. Iya. Ya, sempat all time high kan dari 6.000-an, 6.000 hampir 7.000. 7.000 masuknya. Ya, 7.000. Nah, akhirnya begini. Maret itu ke April tuh A, Elite Wave A. Oke. A ya, dari April sini nih, awal April ke 20 itu B. Oke. Ya. Ke Mei itu C ya. Oke. Itulah Mei sampai tanggal 12 D, sederhana. Sekarang ke E. Oke. Jadi A, B, C, D, E gitu. Maknanya apa tuh? Artinya Elite Wave ABCD itu bergerak turun. A, B, C, D, E. Iya. Artinya kalau sudah melewati itu berarti kita sudah berada di demand zone yang kuat, support zone yang kuat. Nanti akan bottom. breakout. Yes, kita udah di bottom. Ini di bottom nih. BBRI-nya apa IHSG-nya? BBRI-nya. Tapi kan kita patokan IHSG kan dari blue chip ya dong. Oh, blue chip ya. Iya dong. Oke. Itu yang bisa dongkrak dong, bener gak? Blue chip turun, IHSG-nya turun, bener gak? Iya. Ini tadi pagi saya lihat ketika pidato tadi Pak Prabowo, saham itu sempat crash sampai ke 6.200-an. Oke. Tapi BBRI sama BCA-nya udah gak crash. Oh, indikasi bahwa ini merupakan udah selesai dari Elite Wave. Kemungkinan ada price reversal. Dan bahkan kalau terus jadinya trend reversal. Bagusnya dari sini. Disclaimer dulu, saya bukan pemain saham. Saya tidak sejago Andre Hakim. Saya tidak sejago dengan teman-teman influencer lainnya. Tetapi I'm more of a fundamental financial guy.
ya. Bahkan saya lebih suka bonds, Cuman kalau ngeliat-liatin blue chip begini ya paham, ya sangat paham. Oke. Dan ini kurang lebih ya akan pulih lah jika tidak ada another negative report dari luar. Dan Oke. ya pada saat ini harus hati-hati. Pemerintah nggak boleh salah ngomong, nggak boleh ada salah bagaimana dalam pidato menyampaikannya harus bagus. Iya, Dari iya. Menteri Keuangannya juga ngomong harus jelas, karena setiap kayak begitu pun luar negeri lihat. Iya. Mereka punya translatornya. Mau kita ngomong Indo ada translatornya. Ngomong harus hati-hati. Kalau itu semuanya aman dan sebagainya, harusnya sih kita bisa lihat rebound dari sini. Kalau lu senggol mengenai ngomong hati-hati, apakah nyambung ke yang kemarin statement Pak Prabowo terkait dolar dan orang desa? Ya, Itu termasuk? Enggak, gue nanya doang nih. Gue nggak lagi menjurutkan siapa-siapa, tapi apakah itu termasuk? Biar ini alarm buat kita semua. Termasuk, tapi kan itu sebenarnya udah diklarifikasi oleh Pak Purbaya kan Iya, kemarin, betul. bahwa itu bercanda untuk menghibur warga desa. Wisdoming. Ya karena Ya, wisdom. konteksnya kan hari itu kan beliau di daerah gitu Iya. Ya nggak apa-apa sih. Cuman ya asal bisa klarifikasi nggak masalah sih. Oh. Cuman ya statement itu ya kurang oke, karena Pak Prabowo sendiri kan pernah bilang bahwa di pidato dia ya pernah ada ya, bahwa kalau mau menggoncang sebuah negara kan mata uangnya dulu gitu ya. Nah tapi dalam hal ini ya mungkin dia menurut saya mau menghibur lah masyarakat supaya jangan khawatir banget gimana gitu loh. Kita masih punya sumber daya alam yang kuat. Ya memang betul Pak. Ya ayah saya sendiri kan bisnis mineral. Sumber daya alam kita tuh masih banyak banget yang undiscoverable, yang undiscoverable masih banyak sekali, yang udah di scan belum digali aja masih banyak banget sekali. Jadi kalau statementnya bahwa Indonesia itu kuat, ya bener-bener SDA-nya masih sangat-sangat kuat sekali. Untuk ekspor masih bisa wah triliunan dolar untuk ekspor gitu. Tetapi ya untuk short termnya ya harus hati-hatilah dalam menyampaikan financial statement dan sebagainya. Oke. Karena biar gimana, walaupun sumber daya alam kita banyak, kita memerlukan capital juga kan untuk mengelolanya tersebut. Gitu loh. Oke. Tapi bercanda sih agak gitu ya. Kalau lucu aja sih kalau bercanda buat anak desa kan. Iya, mungkin untuk yang menghibur apa segala macamnya bisa jadi kan. Iya. Apa Anda mau tajam ke arah mana? nih, Lucu maksudnya? aja sih. Hah? Bercanda kayak wow. Wait. Kok wow, lu nyapa Pak Prabowo maksudnya? Wow, kok lu gitu sih? Wah, saya sebagai garda terdepan beliau nih, gua nggak terima nih. Wow, jangan ngomong gitu dong. Ngomong gitu kan? Cindo. langsung rasis ya. Langsung rasis ya. Iya. Maksud Anda apa nih maksud Anda nih? Iya, lucu aja benar. Nggak. Iya. Tapi kalau mau ngomong ya, visi beliau itu bagus kok sebenarnya untuk mengedepankan sumber daya manusia. He thinks long term ya. He thinks very long term. Even my father say the same. Ini bagus. Mereka juga lagi bongkar-bongkarin yang korup. Cuman ya jajaran di bawahnya lah lebih amanah gitu loh. Lebih efisien dalam budgeting. Ya MBG itu oke, tapi tolong budgetingnya mungkin lebih efisien ya. Oke. Hatinya sih mulia kok untuk ya ngasih makan semua orang, mencegah stunting dan sebagainya itu oke. Cuman pada pelaksanaannya ya pengadaannya dibikin lebih efisien aja sih. Makanya kan ada beberapa oknum-oknum tutup kan ribuan kan. Itu dia. Itu cakep. Itu cakep. Harus begitu. Makanya harus benar-benar kita pantau. Dan dari sisi pemerintah sepertinya harus ke luar negeri, ngomong sama orang-orang luar negeri bahwa apa sih tujuan MBG ini gitu. Bikin mereka percaya bahwa ini adalah project yang kedepannya bakal menguntungkan demografi juga. Karena mereka nggak paham. Ya ada majalah ekonomis kemarin namanya kan, majalah dari 1834. Mereka nulis bahwa ini adalah suatu plan yang buruk. Tapi kalau memang pemerintah percaya ini adalah plan yang bagus, ya jelaskan kepada orang-orang asing tersebut. Tapi gue rasa di negara-negara maju kan juga ada MBG-nya versi Ada kok, mereka. ada kan? kok, Ya memang. berarti lu ngapain dijelasin lagi, udah ngerti. Iya, makanya di Finland dan semuanya. Iya. Ya. Cuma maksud lo lebih Jelaskan bahwa kita efisien. Ah. Ini loh kita tutup dapur-dapur yang nggak amanah. Kasih tahu kayak gitu-gitu. Small details like that itu sangat membantu untuk capital outflow tuh percaya. Capital asing percaya. masuk ke dalam. Untuk inflow Ya. maksudnya. Instrumen apa yang akhirnya teman-teman sekarang harusnya ini banyak terlahirnya orang-orang kaya baru di saat kata orang-orang, meskipun gue kurang setuju dengan hashtag Indonesia gelap ya, tapi kata orang-orang tuh ekonominya lagi gunjang-ganjing gitu loh bro. Investasi itu bukan alat untuk menjadikan Anda kaya sesaat. Investasi itu bukan alat di mana kalau Anda nggak full time di sana tiba-tiba hoki one trade
lalu Anda berhasil enggak. Investasi itu murni untuk menjaga harta kekayaan kita untuk future generation. Sehingga dulu Menteri Sri Mulyani pernah bilang, orang Indonesia itu kerja keras tapi asetnya diem. Ingat dia bilang gitu. Tapi kalau orang luar negeri, orangnya kerjanya biasa aja santai tapi asetnya muter, sehingga bisa pensiunnya dengan tenang. Bahkan saya punya tante ya, tante saya itu tinggalnya di Vienna, Austria. Suaminya adalah seorang engineer dan dia itu hanya seorang perawat ya, pertama di rumah sakit lalu di rumah panti jompo. Tapi pas pensiun dia punya hampir 1 juta euro. Nah gimana caranya? Kok bisa? Ya, jadi dari gaji dia itu kurang lebih 30% sudah rapih kalau di negara Europe sana, di Singapura, di US, in the first world country itu udah rapih. Jadi dari gaji itu kurang lebih 20-35% depending gajinya berapa, itu dipotong lah untuk kesehatan, healthcare dia, pendidikan anak dia, dan juga hari tuanya dia. Dan ini adalah sesuatu yang jujur tidak ada di Indonesia, tidak disiapkan oleh government ya. Dan menurut saya jika ini tidak diatasi secara level masyarakat perorangan, maka kemiskinan struktural ini nggak akan pernah selesai. Maksudnya lo mau bilang bahwa Prabowo salah gitu? Tidak, bukan. Tadi lu bilang katanya nggak ada di pemerintahan sekarang. Lo memang. Apa nih maksud lu nih? Sekarang gini Mas Dery, aku mau nanya. Misalnya Mas Dery kerja di suatu bank, misalnya bank besar. Sebut saja. Ya sebut saja, semua bank besar, mau BCA, BRI, atau kerja dimanapun lah. Kerja di toko, atau kerja di pabrik, kerja di mana. Ada nggak program pendidikan buat anak, nanti anaknya kuliah udah gratis? Ada nggak nanti pensiun dapat berapa miliar? Nggak semua perusahaan melakukan itu loh. Seperti itu. Oh, kuncinya berarti untuk ngejaga masa depan ketika kita sudah hari tua ya. Betul. Nah ini udah mulai dapat clue-nya ya. Itu bisa financial freedom juga nggak? Iya pasti. Jadi grafik itu begini. Grafik itu begini. Coba. Kita gambar. Ya lu siapin. Ini contoh generasi pertama. Ya ini Bapak A. Bapak A. Ini dia kerja ya dari umur 20 ya, 20 sampai nanti dia umur 55 seperti itu. Ini katakanlah aset ya. Dia bangun aset seperti ini, aset bangun. Nah, jika orang ini nanti pada pensiun ya memiliki aset yang setiap tahun nanti dapat return lagi, nanti anaknya itu akan nerusin seperti ini. Ini si anak nih. Ini anak nih, pas dia nanti mulai umur 20 sampai umur 55 dia akan terusin. Ini akan jalan terus. Ini yang harusnya terjadi seperti itu. Nah, tapi kalau yang di negara kita yang terjadi adalah apa? Yang di negara kita terjadi begini. Karena tidak ada aset yang berkembang, tidak ada aset yang terkumpul, hanya mengandalkan income saja. Ya, jadi orang tuanya kerja nih. Si Bapak A nih generasi pertama ya, kerja dari 20 sampai sampai ke 55 ya. Bapaknya tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Ya, nanti pas pensiun kebanyakan anaknya jadi sandwich generation. Akhirnya ulang lagi dari awal. Nah, anaknya kerja umur 20 sampai 55 begini terus. Dan yang parah adalah setiap zaman semakin susah, inflasi makin parah. Ya, zaman bapak kita dulu beli rumah, orang kerja aja bisa beli rumah. Zaman sekarang orang harus punya 2 sampai 3 pekerjaan, itu pun beli rumah aja susah. Seperti itu. Jadi compound interest is your best friend. Itu yang menjadi topik hari ini. Compound interest is your best friend. Seperti itu. Nah, ini akan terjadi terus kayak begitu. Nah, makanya kalau kita lihat ya, banyak orang berbangga diri dengan, kan sempat viral tuh ya, saya perintis kan gitu ya. Pewaris. Saya perintis atau pewaris kan gitu kan. Bangga jadi perintis gitu. Kalau semua orang di negara ini semua adalah perintis, berarti ada yang salah dengan sistem keuangannya. Oke. Bukan justru bangga kalau dia ngerintis dari awal. Iya dong. Berarti generasi sebelumnya semuanya nggak ada yang berhasil siapin itu. Ulang lagi susah dari nol, bahkan dari minus, ngewarisin utang orang tua. Di sini tuh banyak seperti itu. Nah, menurut saya makanya perencanaan keuangan adalah sesuatu yang harus penting dan sangat penting untuk orang tuh tahu. Dan orang itu harus sangat-sangat melek yang namanya investasi sejak masa muda. Bahkan dari orang kerja aja itu bisa kaya loh nanti pada masa pensiun. Anaknya nggak usah mulai lagi dari nol. Ya mungkin ya. Misalnya orang ini terlahir dari keluarga yang susah. Dia kerja rajin, menyisihkan gitu ya. Kata Pak Tudeng Sewaringin kan, ya kerja menyisihkan passive income seperti itu. Katakanlah amit-amit
di generasi si bapaknya itu tidak bisa berhasil. Setidaknya anaknya tuh mulai dari middle class begitu loh. Nggak dari miskin-miskin amat. Iya. Iya kan? Setidaknya anaknya mulai dari middle class begitu. Nggak seperti yang di sini gitu Nggak loh. dari nol, merintis lagi. Iya, seperti itu. So compound interest is your best friend. Bunga majemuk. Oh, dapat gue kuncinya. Ya memang, ya kalau ngomong inflasi kan pasti akan kegerus inflasi ya. Iya. Ya lo mau berharap dolar balik ke zaman Pak Habibie lagi atau gimana gitu kan? Iya, nggak mungkin. Ya itu kan maksud gue kan. Jadi berarti harus ada yang dimitigasikan biar kita nggak kena inflasi. Cuma Betul. pertanyaan gue adalah ketika memang misalnya lu bekerja terus ujung-ujungnya dapat duit, berarti swastanya, private sektornya atau peraturan presidennya yang akhirnya ditetapkan kayak semacam ada sisihan potongan BPJS-nya lah, simpelnya begitu, untuk potongan investasi. Betul. Yang lo harapkan begitu? Betul. Yang terjadi di negara ini harusnya. Iya. Saya tidak ada niat masuk pemerintahan. Saya sukanya private. Saya adalah pengusaha terus? yang private. Apa Tapi hubungannya? kalau saya jadi pemerintah, saya akan bikin program itu. Anda mau makar atau? Kalau jadi pemerintah maksudnya kan? Kalau Ini jadi nggak lagi pemerintah. kampanye apa-apa kan? Enggak. Oh, Kan saya disclaimer, saya tidak mau Oh. jadi pemerintah. Bebek layar ya mas, bebek layar. Seumur hidup saya tidak akan pernah join yang namanya government. Oke. Karena saya businessman yang private. Oke. Tapi kalau saya anggap hari ini saya adalah menteri gitu, Iya. ya saya akan bikin program tersebut untuk memberatas kemiskinan struktural yang ada di Indonesia. Oh. Kenapa program itu nggak pernah ada? Dua hal kan berarti kan. Emang nggak kepikiran secara ide dan kreatif. Memang oknum boomersnya atau oknum generasi X-nya. Atau yang kedua nih. Actually program ini sudah ada kok di BUMN. Ah, udah ada. Iya, Lo kenapa nggak jalan? pensiunan pemerintah kan semua dapat pensiun, betul kan? Oke. Semua yang di BUMN rata-rata ada pensiunan lah. PNS juga ada pensiun. Maksud saya harus pemerintah memberlakukan kepada semua sektor pengusaha yang private, bukan cuma government. Oh, itu belum? Belum. Cuman wajib BPJS, wajib THR, Oh, paham. tapi ini belum. Nah, kenapa nggak dibikin program seperti itu diwajibkan untuk seluruh pengusaha di Indonesia? Contoh negara-negara maju yang memang sudah berhasil mempraktekkan ini? Practically everybody. Singapore, ya, Switzerland. Saya pernah ngomong ketemu di Malaysia dengan seorang guru dari Switzerland. Dia seorang guru tapi menghasilkan kurang lebih 60.000 Swiss franc. Lebih dari 1 miliar loh per tahun. Tapi 30%-nya itu dipotong untuk pendidikan anak kedepannya, untuk asuransi kesehatannya, keluarganya pokoknya terjamin lah. Ya dia cukup lah dengan apa yang ada, ya dia spendingnya 70% itu. Sebentar. Kita coba diskusi aja ya, Bro. Ketika misalnya ada program seperti itu, kalau literasi sudah sampai, misalnya dalam artian literasinya tuh memang si penerima literasinya juga IQ-nya juga sudah mendukung. Satu, dan kedua, mungkin negaranya maju bukan berkembang. Kayak tadi lu sebutin negara-negara tersebut kan. Ya artinya mungkin termaafkan gak sih kayak gitu-gitu. Cuma kalau misalnya diberlakukan di Indonesia, Bro, waduh, turun ke jalan kali. Gaji gue udah segitu-segitunya lu potong lagi dengan alih-alih. Yang pertama BPJS. Mengenalkan literasi BPJS saja mungkin takes time, Bro. Iya kan? Coba aja zamannya mungkin Jokowi periode pertama, Jokowi periode kedua, tetap aja kan ya nggak ada yang mau pakai juga misalnya. Belum lagi isu tentang pelayanan lambat, oknum-oknum ini nih, oknum dokter, oknum suster gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya juga akhirnya mau bikin program baru lagi ya, mendingan BLT lagi. Nah maksud gue itunya udah nyampe belum nih literasi? Kalau misalnya udah nyampe mah gas, mau tinggal berapa ntar pikirannya potong aja terus Pak. Iya. Ini sejalan dengan program Pak Prabowo sebetulnya. Tadi saya pagi nonton, hari ini kan pidatonya Pak Prabowo ya. Di DPR ya. Kita harus mengecilkan gap antara orang miskin dan orang kaya, betul nggak? Ya, betul. Karena ini gapnya terlalu jauh. Betul. Nah, dengan adanya program ini yang dituntut untuk bayar adalah perusahaannya, bukan orangnya. Jadi gaji tidak dipotong, UMP-nya aja kau naikin. Oh iya. Paham nggak? UMP-nya kau naikin, ya potong dari situ. Jadi pengusahanya jangan ambil margin tebel-tebel, buang untuk karyawan. Lagi pula saya sendiri sebagai pengusaha, oke, saya cerita sedikit background. Bapak saya adalah pengusaha di bidang mineral, ibu saya pengusaha di bidang distribusi, ya barang konvensional lah. Seperti itu, import. Jadi ayah adalah seorang eksportir, ibu adalah seorang importir. Kami selalu mengedepankan prinsip bahwa kesejahteraan karyawan nomor 1. Di perusahaan kami sendiri, karyawan itu kami bukain semuanya.
kesehatan, financial planning yang bagus untuk kedepannya. Seperti itu. Hmm. Dan kami memberikan gaji yang sangat decent. Bahkan kalau perusahaan kami itu project bulanan, bahkan tahunannya banyak goal, kami bagi-bagi dengan karyawan juga. Ada presentasi bonus untuk bahkan buruh terkecil sekalipun, kita bagi. Tapi kan gak semua pengusaha kayak kami. Iya. Nah itu yang menjadi problemnya. Kenapa harus dibikin aturan? Karena literasi tidak akan pernah bisa sampai. Terlalu lama untuk literasi itu bisa sampai. Iya. Dan sekarang gini, tidak semua orang di luar negeri juga paham literasi keuangan. Contoh, Anda seorang engineer di BMW, Anda mengertinya mesin doang, mana ngerti? Iya. Mana ngerti ngatur duit, bener gak? Anda seorang engineer, seorang montir BMW di Jerman katakan, ngerti soal duit apa ngerti soal mesin? Ya mesin. Ya udah bikin aturannya baku aja selesai. Oh iya. Toh juga kemarin pas di hari buruh kan, Pak Presiden kan juga statement tuh. Ya kan, kita ini apa istilahnya? Yang ojol ya. Yang ojol akhirnya 8% ya. 8% mungkin hitungannya buat mitra ya. Iya. Apa? Iya, mitra Gojeknya. Akhirnya kan langsung ketok palu tuh. Ya kan, nurut juga tuh. Ya kawan-kawan di Gojek itu komisaris dan lain sebagainya. Betul. Nah maksud gue kayak begitu berarti dibuat aturan aja langsung ya. Betul. Bahwa kan kemarin juga beliau juga ada anti apa sih, lupa lah, pokoknya Pak Presiden bagus banget tuh terhadap buruh ya. Dibikin kayak begitu baru bisa langsung jalan. Sebenarnya bisa-bisa aja ya. Betul. Dan asal tahu aja sebenarnya di luar negeri ini corporate tax itu gak sebesar di sini. Gitu. Nah itu lebih efisien. Jadi daripada si pengusahanya harus bayar pajak, katakan PPh 22, kalau di mineral ada lagi PNBP, PPh, PPN, ya kan. Sekarang kita bicara dari EBITDA dulu deh. EBITDA udah dapat earning gitu kan, udah potong segala macam, kita kena PPh 22, lalu kena pajak dividen 10%. Kenapa nggak itu diwajibkan aja untuk buka program seperti itu para karyawannya? Sehingga lapangan pekerjaannya ini bagus semua. Gitu. Dan ini sangat berefek loh untuk mikro. Contoh, saya mau tanya nih Mas Dery, orang kalau nggak ada duit kerja fokus gak? Ya enggak. Orang kalau nggak ada duit sekolah fokus gak? Kalau nggak ada duit? Enggak. Akhirnya banyak anak-anak Indonesia yang pulang sekolah jadinya jualan. Bukannya fokus belajar. Begitu. Nah, jadi lebih baik itu adalah benar-benar, karena menurut pandangan saya, semaju apapun sebuah negara, ya manusia tetaplah manusia. Mau negara US sekalipun, mau Singapura sekalipun, mau Switzerland sekalipun, manusia tetaplah manusia. Dikasih duit seberapa habis, bener gak? Bikin aturan baku aja. 30% tapi dibuat ini. Iya. Cuma memang pertanyaannya pengusahanya setuju apa enggak. Sebetulnya yang tahu tentang ini adalah orang-orang yang sering ketemu konglomerat sebetulnya, yang setiap harinya nanya-nanya di jalan, nanya-nanya di kantor. Siapa tuh? Lu. Nah, makanya kenapa lu juga gua hadirkan di sini. Lu dua-duanya harus duduk di sini lah. Betul. Ini kita kayak habis ini ya. Sekarang langsung. Kayak masalahnya pengusahanya mau nggak digituin? Kayak tadi kan lu sama bapak lu sama ibu lu kan mau bikin aturan tentang oke, kita kesejahteraan karyawan. Mungkin dengan gayanya masing-masing juga harapannya pengen mesejahterakan karyawannya kan, memanusiakan manusia. Cuma mungkin dengan gayanya. Tapi nanti lucu juga kali ya, konglo-konglo turun ke jalan gitu pada demo gitu ya. Nggak mungkin ya. Habis waktunya mereka ya. Nah maksud gue, coba Bem, dengan adanya kayak seperti ini, nanti lu juga sebenarnya cerita ya. Gue pengen tahu kenapa sebenarnya ya lu berdua lah bisa sampai ada di titik ini, peduli sekali dengan ada instrumen investasi yang sebenarnya kabar gembira. Teman-teman pastikan sampai akhir ya. Gue pengen buka dari awal sebenarnya biar lo tahu dulu substansinya, sehingga ya ayo dong deh, cepetan dong, tunjukin dong, tanyain dong. Sabar, gue juga pengen lu tahu fundamentalnya dulu nih, obrolan kita sebenarnya apa gitu ya. Dari sekian banyak lu ketemu konglo-konglo di luar sana, bro. Seorang Ebem ini kan memang kan ini kali keduanya dia di sini. Kedua kali ya. Dua kalinya. Bulan lalu kok nggak salah ya? Iya. 2 bulan lalu kayaknya deh. Iya. Sekarang lu gue panggil lagi karena bersama sama Dilan. Partner kan, gue ini. Lu kan berpartner. Makanya gue baru tahu nih. Ini kalian berpartner. Nah, sekalian aja gue dudukin aja deh. Nggak pernah muncul ya? Nggak pernah muncul. Dia nggak pernah muncul. Baru kali ini muncul ya? Itu dia. Iya. Jadi udah tahu ya teman-teman ya, gue munculin ya seorang oposisi yang memang masuk, enggak ya, bukan ya, yang mengkritik tentang ekonomi atau mungkin investment di Indonesia, tapi enggak lah anyway. Gimana Bang? Kalau pengusaha dibuat aturan seperti itu menurut lo? Menurut gue kalau dipaksa ya, menurut gue pertama bakal kabur. Nggak, contoh nih, menurut gue pribadi nih ya, opini gue bakal kabur. Karena idealisme emang bener harus gini, tapi competitive advantage. Contoh Indonesia dibikin aturan
harus kayak gini. Di Vietnam murah tapi Iya. otomatis FDI bakal pindah ke Vietnam. Emang itu idealnya seperti itu. Oke. Untuk mensejahterakan aslinya. Oke. Gitu. Emang agak dilema sih aslinya. Oke. Yang satu sisi gap antara yang kaya dan yang miskin gak boleh terlalu besar. Tapi justru makin besar gapnya biasanya negara itu makin kaya. Biasanya. Oh, lu setuju maksudnya dalam hal itu? Biasanya. Oke. Gitu. Tapi setuju nggak? Setuju di apanya nih contohnya? Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Oh itu emang udah pasti. Hah? Udah pasti menurut gua. Udah pasti. Udah pasti yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Kenapa? Karena bukan soal tentang ini ya, mindset sih menurutnya. Betul. Menurut gue sih lebih ke ajarannya. Ajaran dari bapak, kakeknya, bapaknya sampai anaknya dan seterusnya. Oh. Ajarannya salah menurut gue. Oh. Dari financially, dari segi contoh nih paling simple, lu lihat teman lu sukses aja, kadang nggak semua orang terima kan? Iya betul. Yaudah sesimpel gitu aja. Sesimpel itulah paling dasar. Karena kita merasa berangkat dari titik yang sama. Kenapa Iya. lu duluan yang tajir? Enak aja lu. Kan gitu. Iya betul. Ya jadi dilema sih, kayak contoh di Amerika kan gapnya tinggi banget tuh. Tapi at satu poin semua bisnis AI, semua perusahaan top di situ semuanya di Amerika. Sedangkan kita lihat Norway, kan nggak terlalu jauh tuh gapnya tuh. Plusnya emang rakyatnya sejahtera, minusnya adalah kurang subur bisnis di situ. Contoh Denmark ya, gitu loh. Plus minus ya aslinya. Dipaksa menurut gue sih agak susah. Emang idealnya seperti itu untuk meng-create environment yang bagus untuk karyawan lo. Yang tadi bilang sama Dylan, terus bikin karyawan lu dengan fasilitas semua ini, emang it's a good thing. Tapi kalau dipaksa menurut gue sih susah. Oke. Ini cuma khusus orang-orang yang mau apa ya ngomongnya, create an environment yang subur untuk perusahaan ini dan keluarganya. Ngerti gak maksudnya? Kan udah ada ESG. ESG. Ya itu kan tanda kutip bentuk paksaan. Ya gue nggak lagi ngomong tentang elit global Illuminati-nya ya bro. Freemason enggak gue nggak lagi kesana gitu. Tapi maksud gue kan itu kan ada upaya satu standarisasi. Kalau lu misalnya mau go lebih to the moon, ya lu harus pikirkan environment, sosial dan seterusnya gitu. Nah maksud gue itu nggak ngefek. Apakah nggak ada korelasinya? Bentar, korelasi apa nih? Environment. Yes. Kan ESG itu kan mengukur bahwa kalau lu perusahaan misalnya mau dapat pendanaan, misalnya apapun ya. Oh ya, iya. Itu kan udah ada. Ya nyatanya mau jalan apa enggaknya, mau pada bohong-bohongan ya, ujung-ujungnya kan ada yang restoran-restoran cepat saji itu kan akhirnya dapat label ESG, pas dicek taunya pemotongan ayamnya juga amburadul. Anyway lah, gue nggak lagi bahas tentang ini bisa dikadalin, bisa diapain. Tapi itu pun belum cukup ya tentang kayak semacam SNI-nya perusahaan tersebut biar kalau lo mau maju lo harus begini gitu. Nggak bisa, tetap ada oknum ya. Ya biar gimana lembaga sertifikasi kan bisa bayar. Kita tahu lah. Oh, susah juga ya. Berarti tapi menurut Ebem tadi lu gimana tuh kira-kira? Nah, ketika Konglo nggak akan terima. Kita coba belajar dari negara Singapura ya. Kebetulan aku baru balik juga dari Singapura pagi ini. Jadi Singapura itu pada saat 1965 ya betul ya. Lee Kuan Yew itu benar-benar akhirnya melepaskan diri dari Malaysia. Karena pada masa itu Malaysia tuh pro pribumi, tapi sementara Lee Kuan Yew itu mau keadilan ras untuk semua orang. Bukan, lebih tepatnya sih dia dikeluarin sih aslinya. Dikeluarin. Oh, dipecat. Ya. Jadi Federasi Malaysia ngeluarin Singapura dari federasi itu karena anggap Singapura tuh udah negara bobrok lah. Betul. Oh, tahun 65 tuh ya. Dan mungkin 1965 ya. dan juga soal ras yang tadi. Jadi ada beberapa faktor lah yang Oke. sebenarnya kita nggak tahu kebenarannya bagaimana, itu kan disampaikan ke publik ya. Oke. Tapi pada dasarnya itu bukan poinnya. Poinnya adalah ketika Lee Kuan Yew diperhadapkan bahwa Singapura tidak punya sumber daya alam, air bersih aja nggak punya, orangnya cuma sedikit. Singapura nggak punya batu bara, Singapura nggak punya minyak, Singapura nggak punya tanah untuk farming, Singapura nggak punya lahan untuk beternak. Gimana bro? Kalau jadi Singapura pada masa itu pusing nggak? Iyalah. Baru lepas, berarti kan liquid nggak banyak nih, Iya. ya kan? Nah, tapi visinya Lee Kuan Yew sederhana, ya. Nomor satu adalah literasi. Menjadikan bahasa Inggris adalah bahasa internasional, itu penting. Karena semua perdagangan kan sekarang di dunia masih pakai bahasa Inggris ya. Number two, ya, dia bikin peraturan yang tadi saya bilang. Ya, jadi jangan sampai masyarakat itu ada kemiskinan struktural. Dia bikin seperti itu, dan dia juga bikin ini SDB,
housing untuk orang-orang yang nggak mampu. Gitu. Biar nggak ada homeless. Yes. Jadi housing untuk orang-orang yang nggak mampu. Jadi semua orang Singapura bahkan yang level ke bawah pun bisa punya rumah. Dan mereka punya KPR tuh rendah sekali. Bunganya hanya 1,5% per tahun. Kemarin saya ketemu salah satu PR-nya permanent resident Singapura, cicil properti 1,5 juta dolar, bayaran per bulannya cuma 3.000. Luar biasa ya. Nah, tapi poin utamanya Singapura memang tidak punya sumber daya, Singapura tidak punya apa-apa, tapi mereka punya law structure yang paling kuat dan paling aman di dunia sampai hari ini. Jadi semua investor asing itu mau masuk ke Singapura, entah itu untuk parkir duit, entah itu untuk investasi, ya mereka punya law structure yang very kuat, sangat kuat. Dan langkah pertama yang dilakukan Lee Kuan Yew waktu itu adalah membentuk sebuah kelompok untuk memberantas korupsi. Udah kerjaannya berantas korupsi aja. Bahkan teman sesama partainya pun yang korupsi dia sikat. Kan udah punya kita KPK. Yang KPK ya Apa sih? enggak. Lah, bahaya itu. Ya kan. Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya gini. Bem, jelasin, Masa Bem. ketuanya korupsi kan nggak mungkin, bro. Simpel lah Jelasin, Bem, kemarin jelasin, lah, Bem. yang DJP lah. Apa tuh DJP? Yang itu loh kemarin yang ada oknum. Mereka aja beli Jeep Wrangler, ya nggak? Beli Jeep Wrangler pakai nama mbaknya. Siapa sih? Pakai nama siapa gitu? Emang iya ya? Wah, aku Iya. tidak tahu. Ya, maksudnya orang-orang Iya. di sini pun juga main-main sendiri lah. Iya kan sama kan? Singapura Iya. berarti bikin KPK-nya Singapura kan? Tapi jelas Iya. bener. Oh, yang kita nggak jelas. Bukan nggak jelas. Kena lagi gua. Ayo lo. Tadi kan lu komparasinya begitu, bro. Di Oh, iya. Singapura jelas, berarti di kita Gini, lebih tepatnya gini. Orang Indonesia sama orang Singapura beda mindsetnya. kalau Singapura nggak pengen korup, Indonesia korup. Oknumnya seperti itu. Oh, oknum, bro. Menurut keyakinan saya. Bisa aja. Thank you Panji. Oke. Jadi apa nih sekarang nih? Kasih solusi dong ke mereka. Lu kan sengaja gua hadirkan sesuai dengan judulnya dari awal yang gue buka gitu adalah gini deh, konkret aja deh, bro. Lu udah coba giring opininya tentang ya substansialnya tadi lu bahas ya, fundamentalnya apa segala macam, Indonesia harus begini, Indonesia harus begitu. Konkret aja, coba lu ini kan encek Cindo Fluid yang dan Puri ya. Puri. Ya. Cindo memang Jangan kasur rumah. Oh iya. jadi Cindo Puri yang memang secara visual kan aura kesuksesannya secara alami. Nah, Amin. banyak ketemu orang, ya kan? Amin. Nah, maksud gua coba dong koko. Apa nih kita harus instrumen investasi apa yang ketika gue punya duit secara ya mungkin uang dingin apalah kata orang-orang, investasi kemana? Nah, tadi lu sempat mention waktu episode Ebem pertama kan lu sempat itu. tipis-tipis trust fund itu kan? Nah, kita mau bahas itu lebih dalam lagi. Ngeri. Siapin Kemarin kopinya guys. Yang podcast yang waktu itu kan cuma tipis-tipis doang Iya, gitu. sekarang nih baru nih ya. Sekarang baru. Siapin kopinya, Nih, tolong dong espresso 6 Iya. shot. Jadi 6 shot aja, bro. 6 shot. Coba apa nih? Epilepsi bro, 6 shot bro. Geter gini. bro. Oleng langsung ya. Iya, bro. Coba dong, maksudnya visual lu udah mendukung bahwa Begini. kita jadi ini MLM bukan nih? Bukan lah. Kan gue pikir lu jualan MLM pakai dasi begitu. Enggak dong bro. Iya, makanya gimana? Gua ada sini gimana? Oh iya. Gimana bro? Jadi gini bro, secara fundamental seseorang itu harus punya namanya yang penting adalah dana pensiun. Ini paling penting. Oke. Ya, tapi dana pensiunnya bukan seperti dana yang di lock 40 tahun lagi baru cair. Ya, Oh. ini di luar program pemerintah ya. Maksudnya seseorang itu harus punya perencanaan keuangan. Ya, seseorang itu harus punya dana darurat, itu udah penting. Ya, sederhana ya, dana darurat. Kalau masih single ya 6 kali lah. Kalau sudah berkeluarga 12 kali ya dari expense bulanan. Oke. Ya. Healthcare harus punya ya, entah itu bentuknya asuransi atau BPJS, tergantung income Anda terserah. Ya. Tentunya properti juga harus punya ya. Properti pertama, tempat tinggal itu harus punya. Saya memiliki kan banyak tuh influencer yang bilang nggak usah punya properti, all in katanya gitu kan. Saya tetap memiliki sebuah paham bahwa rumah itu adalah fondasi pertama seseorang komitmen berkeluarga. Jadi nggak nomaden gitu bro, pindah-pindah. Ya, bisnis bisa berubah, pekerjaan bisa berubah, tapi kan kalau udah punya rumah kan menetap gitu loh. Iya. Properti it's very penting. Dan juga di Singapura dan negara-negara maju, goal orang memang semenarik apapun investasi tetap goalnya adalah punya rumah. Oke. Iya, itu.
Dan orang ini harus memiliki yang namanya instrumen investment. Ya, di mana nanti ketika dia sudah tidak bisa bekerja atau dia pensiun, ya dari situ duitnya. Gitu. Angka yang sehat adalah pastinya harus bisa di atas 8-10% per tahun. Itu pertama, dan yang memiliki efek compound interest. Compound interest adalah di mana modalmu misalnya 100, jadi 110, jadi 121, dia numpuk terus. Ya, that is the magic. Albert Einstein bilang compound interest adalah magic dari dunia keajaiban dunia ke-8. Barang siapa bisa memanfaatkannya, dia akan menikmatinya. Tapi barang siapa tidak mengerti akan membayar sisanya. Kebalikan dari compound interest apa? Inflasi. Ya, bunga bank, bunga KPR, bunga KKB, ya, seperti itu. Ya, jadi dan bunga-bunga yang Anda bayar lah, itu adalah kebalikannya dari compound interest. Ya. Jadi kenapa pentingnya tadi adalah melimit income seseorang? Contoh income seseorang adalah sebulan, contoh ya, biar gampang, sebulan 100 juta deh, gitu ya. Pendapatannya ya. Ya, pendapatan sebulan 100 juta misalnya. Oke. Ya, atau sebulan 10 juta, whatever the number. Ya, Pakai 10 aja lah biar Ya. terjangkau lah. kalau itu di limit jadi 30%, itu udah dipotong. Mau nggak mau orang ini harus mencukupkan diri, mawas diri dengan income segini atau segini kan? Ya. Ya, ini kalau misalnya berkeluarga, orang yang udah middle ya, Ya. middle class. Ini orang yang baru mulai fresh graduate misalnya seperti itu. Orang harus mawas diri dan cukup dengan ini. Nurunin lifestyle dia. Oke. Nggak cicil barang yang di luar kemampuan dia. Ini sifatnya cash berarti ya. Iya dong. Meskipun ujung-ujungnya akan kena inflasi. Iya, maksudnya gini, orang ini kan kebanyakan kalau income-nya, kita gampang ya. Orang income 10 juta. Iya. Tadinya makan tiap hari di warteg. Iya. Betul gak? Naik 15 juta. Lifestyle-nya berubah gak? Naik. Makanya pesannya GoFood. Iya. Tadinya naik motor, naik income 20 juta, pengen cicil mobil gak? Iya. Pengen cicil mobil, betul ya? Kesannya bulanan. Bank-bank itu memberikan, bulanannya itu murah gitu loh. Iya. Iya kan? Yang Iya. penting bisa bayar, yang penting dari gaji gue gitu kan. Eh. Oke, udah cicil mobil nih, jalan. Sambil inflasi tuh ada tuh. Iya. Ke counter, lu bayar bunga yang harusnya lu untung dari bunga, malah lu sambil bayar bunga dan lu kena lagi inflasi. Iya. Double tuh. Der. Iya. Belum lagi pelemahan rupiah, triple. Der. 3 layer. 3 layer kena. Pertama lu ini cara menggali kemiskinan. Pertama lu bayar bunga ke bank dalam bentuk hutang tidak produktif. Kalau buat bisnis beda lagi lah. Ya buat bisnis is oke, ambil utang, puterin, ya bayar bunga selama bisnisnya itu masih bisa make profit lebih dari itu. Dan juga bunganya make sense ya. Kalau di Indonesia kan kurang lebih 8-12%. Kalau di luar negeri pakai USD mungkin bunga 3,5-5%. Masih make sense, margin lu lebih oke ya, untuk ekspansi nggak apa-apa. Tapi kalau ini bunga yang tidak produktif, cicil mobil sport, ya beli jam tangan dan sebagainya. Ya, dengan suatu pemahaman bahwa you only live once. Lu masih muda gitu. YOLO, mendingan naik mobil sport pas masih muda daripada nanti udah tua bongkok gitu. Iya. Itu menurut saya adalah pandangan-pandangan elit global yang menciptakan hal-hal itu semua. Yang membuat orang itu gak punya power, sehingga dikontrol dan menjadi worker semua. Gak bisa naik kelas. Dan terjadi generational decline terus. Bayar bunga, terus kena lagi inflasi, kena lagi adalah pelemahan mata uang. Yang harusnya kamu counter ini dengan return investasi, tapi Anda terjebak pada cycle ini. Seperti itu. Makanya sekarang orang banyak lari ke hutang kartu kredit, bahkan hutang pinjol. Kenapa? Karena gaya kebutuhan itu kalau udah naik susah turuninnya, bro. Nah makanya kenapa sangat penting untuk masyarakat Indonesia jangan cuman salahin pemerintah. Mau pemerintah sebagus apapun, tapi kalau kamu sukanya main judi, kamu sukanya habis-habisin duit, mau pemerintah sebagus apapun, tetap keuanganmu boncos. Biar gimana, kamu adalah pengatur keuangan di keluargamu sendiri. Begitu. Ya. Seperti make sense ya? Jadi mau pemerintah sebagus apapun, tapi kalau orangnya masyarakatnya suka main judol, suka judi, suka investasi nggak jelas, pasti boncos juga. Meskipun pemerintahnya udah kayak tadi balik ke cerita Singapura ya. Betul, di Singapura juga banyak orang miskin kok.
Ya. Yang salah kelola uang, yang nggak rajin seperti itu. Ya tapi ini Oke. adalah poin penting. Ya jadi aku encourage masyarakat muda daripada melakukan ini dulu ya barang-barang tidak konsumtif dan sebagainya. Beda kalau barang konsumtif kamu lakukan untuk bisnis. Ya, kamu buka pabrik, alat-alat produktif begitu ya. Oke. Kamu investasi yang bisa bagus buat bisnis kamu. Itu namanya ekspansi. Adalah hutang produktif nggak masalah gitu. Ya. Oke. Tapi kalau ini kan utang tidak produktif. Oke. Terus udah sampai belum obrolannya bahwa dari dana ini kira-kira ditaruh kemana uangnya? Apakah ada hubungannya dengan trust fund dan private bank? Pasti ada. Nah ini nih. Cuman- Apa memang lo ada mau jelasin turunannya lagi dulu? Gini. Biar detail lu teman-teman nih. Ya, setiap orang itu punya 3 profil resiko yang berbeda ya. Low, risk tolerance-nya, medium, dan agresif. Ya. Low to medium, kalau orangnya low ya sukanya deposit, betul gak? Kalau medium mungkin, ya ini mungkin orang ini depositnya ada 50%. Nah, dia di bonds 50% ya, campuran. Kalau medium mungkin orang ini 70% bonds. Ya, 30% mungkin di saham, equity kita bilang ya. Nah, kalau orang agresif kan mungkin 80% di equity, betul ya? Iya. 20% adalah di bonds. Oke. Sebenarnya mau jadi agresif juga nggak masalah Resiko dong tinggi. di negara berkembang. Bedanya? Ya, di mana struktur pasar sahamnya sudah jelas. Ya. Aturan pemerintah soal ekonominya juga udah stabil. Ya kayak di Amerika kan ada The Fed ya. Iya. Ya kalau misalnya market melemah, The Fed kayak Senin ini The Fed kucurin 9,8 triliun dolar ke pasar. Ya terbang lagi. Jadi terbang lagi kayak begitu. Ya, kalau ada negara yang udah punya kayak begitu kayak Europe it's okay. Singapura it's okay. Kalau ada kayak gitu ya udah, Anda main agresif boleh. Tapi kalau saran saya, kalau Anda yang belum begitu mengerti pasar saham, Anda yang tidak begitu mengerti pasar uang, ya bermainlah jadi medium aja. Gak apa-apa. Tapi you should start. You should start gitu. Jangan orang akhirnya gue baru mau ngerti dulu pasar keuangan, baru gue mau mulai berinvestasi, nggak bisa. Ketinggalan deh. Ketinggalan. Ya, orang itu umur 25, umur 60 tahun itu bisa kaya loh. Oke. Ya, contoh, kita gambarin aja begini. Ini ada namanya payment ya. Anda teman-teman bisa belajar lewat Easy Calculator ya di Play Store tuh gratis. Payment itu maksudnya berapa jumlah yang kamu nabung tiap bulan. Kalau ada orang 1 bulan bisa nabung $500 aja, misalnya sebulan 8 juta gitu ya, per bulan ya. Kita dalam bentuk US dollar. Dan returnnya dalam bentuk dolar katakan adalah misal kita katakan 15% ya. Misalnya saham Triple Q US ya, Triple Q. Triple Q itu adalah misalnya yang isinya adalah saham-saham top-topnya, Nvidia, yang atas-atas lah ya. Seperti itu. Apple, ya, Amazon, Google, Tesla gitu-gitu. Itu Triple Q misalnya. Triple Q itu menghasilkan 15% per tahun. To be exact 14,2. Ya. Sederhana aja, nabung tiap bulan di suatu instrumen yang menurut kamu enak, nyaman, enak tidur. Kalau menurut kamu pasar saham itu terlalu agresif buat kamu, ya udah masuk aja pasar bonds, obligasi. Ya, obligasi banyak kok yang 8 sampai 10 juga ada kok. Reksadana menurut saya sendiri sih tidak invest di reksadana ya. Karena bagaimana ya? Reksadana itu kan isinya campur-campur ya. Mendingan pure aja gitu loh. Atau kayak, sorry sebut nama ya, Shailendra. Itu oke. Oke. Gak masalah. Kalau orang-orang awam boleh kok di reksadana. Kalau saya pribadi tidak. Kalau yang udah investor-investor yang udah di sini pengalaman kan pasti nggak mungkin belinya reksadana. Kalau untuk masyarakat awam reksadana itu oke. Ya ujung-ujungnya pasti return lagi ya. Iya dong. Cuman kan namanya reksadana kan ada potong fee, management fee dan sebagainya. Makanya kalau investor yang udah pengalaman ya manage sendiri, ngapain bayar investment fee kan gitu kan. Iya itu maksud gue setiap tahun begitu. Jadi kalau ditanya apakah gue pribadi pakai reksadana, enggak. Ya, karena ada potongan fee-nya. Mau untung mau rugi ada fee 2% setahun. Ya lu enak udah punya fund manager buat Ya, mereka. gitu ya. Nah, kita balik ke topik ya. Ini cara escape dari Ini cara escape dari
kemiskinan ya? Ya, gimana cara keluar dari kemiskinan? Ya contoh, ada orang cuman bisa sanggup nabung setiap bulan $500. Saya yakin kok banyak banget orang Indonesia yang sebenarnya sebulan bisa nabung 5 juta sampai 8 juta. Buktinya apa? Apa bukti? Jalanan macet. Oh, Semua orang bisa cicil mobil. Betul kan? Tapi kan yang UMR juga banyak. Kan segitiga gitu loh, Bro. Yang miskin pasti lebih banyak kan? Nanti kita gambarin untuk yang level income UMR. Oh, oke. Ya kan? Nah Oke. ini kita gambarin Oke, dulu untuk level 8 juta per income bulan ya? Iya, Oke. yang bisa cicil mobil sebenarnya 8 juta per bulan. Iya, Dan harus sekarang- bisa ya. Sekarang mobil-mobil tuh murah loh. Cicilan mobilnya kayak 300 juta juga cuma 5 juta, 6 juta gitu kan. Iya. kan? Tapi kalau apa kabar dia udah nyicil 8 juta habis bro duitnya bro. Iya. Gila gajinya kan 15 juta. Atau Makanya mungkin 10 juta. Nekat kan mereka kan. Nggak apa-apa deh hidup 2 juta yang penting gue punya mobil kan gitu kan. ya paling gampang adalah kalau udah terlanjur seperti itu kan nggak bisa dibatalin kan. Iya, terus? Ya udah naikin income. Cari side hustle. Side hustle itu digunakan untuk membangun pundi-pundi masa depan. Trading. Ya, gini ya bro ya. Lah kan gitu kan gue mewakili audiens gue. Ya mendingan cara cepetnya forex bro. Ya, pandangan opini pribadi. Anda kalau forex nggak pernah punya pengalaman yang pernah punya pengalaman di finansial pun forex cenderung ya 90% itu orangnya rugi. Udah pasti. Kenapa disetting sama broker maksud lo? Ya, mereka tuh udah punya ngelihat ya apa ya? Order semua kelihatan gitu loh. Ngerti gak? Cara broker dapat duit gimana? Cara the market maker dapat duit gimana? Ya dari retail kan gitu kan? Iya. In this world, siapa yang menang ada yang kalah. Anda kalah di pasar saham, Anda kalah di pasar forex, berarti ada yang menang. Iya zero sum. Iya dong, duit kan ngeflow aja. Iya. Duitmu hilang berarti lari ke another man wallet gitu. Iya. aja. Ya kalau belum berpengalaman, ya bener-bener mendingan nabung yang stabil-stabil aja gitu. Jangan main trading, itu nggak bagus. Ya apalagi ya pasti bakal hilang lah. Ya menurut saya orang yang tidak mempunyai pengalaman di bagian sana itu sama aja kayak judi. Begitu. Kalau mau coba-coba main apalagi pakai uang panas. Ya. Oke, berarti bukan itu ya, ningkatin income atau cari kerjaan Ya sampingan atau buka tambahan? bisnis sampingan, cari bisnis tanpa modal. Itu kan juga banyak. Afiliator ya. Ya Anda open PO, Anda dagang apa kayak terserah gitu. Ya itu Oke. bisa banget. Ya Oke, seperti lanjut. itu. Oke, kita buka di sini ya. Ya. Ini kita masukin $500 ya atau kurang lebih sekitar 8,5 juta lah ya per bulan ya. Ya. Ini 8,5 juta per bulan. Kamu nabung dengan return 15% ya selama 25 tahun saja. Ini kita kompoundnya monthly ya. Berapa? Monthly. 25 tahun. 25 tahun dong. Dari katakan ini orang umur 25 sampai dia 50 gitu. Iya. Ya dong. Oke. Annual rate-nya sebentar ya. Lu pakai kalkulator apa, Bro? Ini easy calculator, bro. Ada aplikasinya. Ada. Biar teman-teman Nggak jadi endorse ya? Ini nggak endorse. Enggak. Easy calculator gratis kok dunia. Oh, lu IB-nya ya? Enggak, bro. Ini enggak ada, bro. Oh, Ini nggak kalkulator. ada. Ini kalkulator biasa, guys. Oh iya. Ya, jadi ya $500 per bulan atau 8 juta, kamu nabung dengan return 15% per tahun, ya dengan periodenya kalau 25 tahun berarti 300 bulan. Kamu akan punya uang 1,621 juta dolar loh. Kali dolar sekarang aja. Ya, semoga rupiah segera sembuh. Tapi kalau nanti ke depannya naik kan berarti kan kamu ada gain dari dolar juga, bener nggak? Iya. Tapi katakanlah rupiahnya stabil segini aja, amin ya Pak. Iya. Saya support pemerintah kok supaya bagus gitu ya. Kenapa tadi awalnya nggak support sekarang jadi support? Support Indonesia kan saya tinggal di sini Pak. Oh iya. Tadi kan Maksudnya supaya dolarnya ke depannya tetap stabil, pemerintahnya semakin efisien kan gitu. Anda tinggal di Indonesia. Di Indonesia. Kenapa bawa duit lari keluar Singapura? Ya Tadi Anda bilang Anda habis pulang dari Singapura nih tadi barusan bawa koper nih di depan gue lihat. Ngapain muterin ekonominya di sini dong? Ngapain lu ke Singapura? itu kan duit sisaan Pak. Oh. Tetap bisnis kan mainly di sini. Oh Iya dong Pak. Oke. Sebagian uang muternya di sini dong. Oh, harus begitu. Bayar pajak gede loh. Oh iya. Ya kayak gitu kan. Ya udah. Lanjut. Terus ini 1.620.000-an US dollar kali ya kurs sekarang boleh lah 17.700. Maka orang ini akan memiliki 28,7 miliar. Wow. Tapi kan 25 tahun, Bro. Iya.
Oke. Ini yang masalahnya orang itu nggak ngerti tentang investasi. Investasi sebenarnya harusnya slow tapi pasti. Bukan orang koar-koar, wah untung 300%, untung 500%. Pertanyaannya, kamu berani nggak betting semua uang kamu di situ? Oh ya enggak. Untuk untungnya 300%. Tapi kalau stable, kan kamu betting semua uang kamu di sini. Iya. Cuma Terus kalau perihal satu instrumen yang memang stable gitu. Iya, cuma kalau perihal nabung, maksud gua investasinya dari sisi apa? Ini kan suruh nabung doang nih. Investasinya, private banknya, trust fundnya itu dari mana tuh untuk compound yang tadi yang lu bilang? Ya, saya nggak bisa disclose bagaimana di sini. Kenapa? Ya, nanti dikira jualan bos. Oh, lu enggak. Gue pengen tahu aja, nggak apa-apa bro, emang kenapa? Oh oke. Lu pakai jasa lu, services lu, coba gue pengen tahu gitu. Nggak apa-apa dong, ini kan gue yang buka, gue yang pancing. Ya jadi kita partneran sama banyak financial institution. Ya seperti bank-bank besar, Deutsche Bank, UBS, HSBC, ya JP Morgan, Goldman Sachs. Partner lu semua? Saya tidak bekerja di sana, Oke. tapi saya kenal dengan petinggi-petingginya UOB, Singapura. Itu bisa membantu orang-orang untuk bisa memiliki instrumen lah seperti itu. Ya. Oke, bentuk instrumennya adalah apa? Ya banyak bro. Bentuk instrumennya katakan ada yang di lock 20 tahun dapat return 5% per tahun. Ada juga yang di locknya per 2 tahun. Ya dapat returnnya mungkin 15% setahun. Oh, Ada cakep. juga yang banyak banget. Jadi sebenarnya ada ribuan macam gitu loh. Tergantung profil resiko dari orang tersebut. Orangnya jangka panjangnya apa? Pengen siapin pendidikan nih 20 tahun lagi. Pengen siapin dana pensiun. Itu beda-beda rekening itu nanti tuh. Ada rekening pendidikan nih, ada rekening hari tua, itu lain-lain lagi. Sekarang gini aja deh, biar konkret nih. Yes. Nih nanti teman-teman bisa potong bagian ini juga ya. Dari judul yang tadi, dengan kondisi mungkin tanda kutip saat ini dolar 17.700 apa segala macamnya, ekonomi macam-macam lah. Coba gue pengen mengajak buat teman-teman semua yang sekiranya pengen dapetin return atau mungkin investment yang secara persentase itu besar. Naruh di kripto sekarang lagi bear market. Bitcoin ya mirip-mirip, sempat naik 82.000, terjun lagi 76.000 Betul. US dollar, ya kan? Naruh di saham ISG juga lagi belum pasti. Sempat di atas awan, di bawah ke 7.000-an, balik lagi ke 6.000-an, bahkan 6.300, jangan-jangan mentokkan 6.000 lagi nih. Ya kan? Yang udah disebutin lah satu persatu. Nah, maksud gua adalah ketika lo tadi berpartner dengan beberapa bank, coba dong. Buat sekarang ya mungkin konglomerat, mungkin 50 orang pertama deh. Nah, gue langsung tembak aja nih, to the point aja. Yang ngerasa bahwa sebenarnya duit gue mau taruh di mana. Nah, lu pakai contohnya misalnya pendapatan berapa misalnya. Kira-kira yang udah seksi. Jadi gue coba obrolan ini adalah gue bagi 2 segmentasi. Yang tadi kita jelaskan adalah misalnya dia bisa nabung secara income-nya 8 jutaan. Yap. Tapi sekarang yang mau gue sasar segmentasi berikutnya adalah orang-orang yang punya uang yang juga akhirnya bingung mau taruh di mana. Contoh, multinational company. Atau mungkin perusahaan-perusahaan besar, BUMN, dan antara, gue sapa aja Pak Rosan dan kawan-kawan sekalian. Nah, maksud gue ini benar-benar kita bantu kalau perusahaannya tumbuh atau mungkin investasi instrumennya juga berhasil dan akhirnya tumbuh, kan mereka juga yang akhirnya membuka lapangan pekerjaan. Betul. Nah, kira-kira private bank yang mana dan bagaimana polanya lu bisa jelasin ke gue bro. Dan juga teman-teman yang lagi nonton. Setiap kali saya ketemu sama seorang klien, saya cari dulu needs-nya apa. Kan kemarin kita ngobrol tuh di tempat kopi kan. Kecap katanya mau bener-bener mau naruh di lu tuh duit dari nilai berapa? Pokoknya miliaran lah. Intinya begitu. Berapa digit? Ya. Start dari single digit M dulu. They wanna see the performance. Nanti lihat tahun depannya probably mungkin double digit. Apa alasannya? Kenapa mereka mau invest di... Two hands against weakening rupiah. Sesederhana itu aja. Yes. Sederhananya kalau mereka, typically mereka itu nggak suka yang bagaimana high risk. Mereka beli tradable bonds saja. Jadi di luar, kalau kita taunya di Indonesia itu kan bonds begini aja stagnan begitu ya. Di luar negeri itu tradable bonds. Bahkan bonds itu mungkin bisa menghasilkan, pernah by track record bisa di atas 35% per tahun. Karena itu bentuknya adalah tradable bonds. Bercanda lu. Serius? Ada model instrumen Yes. investasi 35%. Jadi, yes. Jadi itu tradable bonds ya. Ikut gue Tiap bulan itu ada naik turunnya gitu, nggak dibiarin begitu aja.
Kalau kayak FR kan begitu, tunggu maturity gitu kan. Kalau ini it's called like a tradable bonds. Ya. Berarti nggak akan bisa loss. Dan dikombin dengan suatu produk yang namanya credit default swap, yaitu adalah CDS. Ini instrumen apa sih? Ini game baru ya? Apa sih nih? Enggak, ini sebenarnya Nggak bisa loss, bro. enggak, karena ada CDS-nya. Ya buat teman-teman belajar, CDS adalah credit default swap. Credit default swap adalah sederhananya seperti asuransi jika obligasi itu hancur. Hah? Ada instrumen investasi, ada asuransinya. Ya, CDS itu sebenarnya bukan asuransi. CDS itu adalah sesuatu yang di-create oleh bank-bank di Amerika pada tahun 2008 ketika mereka punya mortgage bond. Ingat ya, di Amerika tahun 2008 itu ada bond, obligasi yang di-backup oleh pembayaran KPR orang. Oke. Dan pada masa itu kan bondnya pada fail karena orang pada nggak bayar KPR kan. Iya. Nah mereka beli produk yang namanya CDS, Credit Default Swap. Oh. Credit Default Swap adalah produk resmi dari bank-bank dunia, tapi hanya bisa dibeli oleh orang-orang yang akunnya besar. Ya, jadi produk CDS ini tidak terbuka untuk publik. Begitu, banks to bank saja. Maka tadi gue udah mention bener dong. Ya, institution ke institution. Berarti perusahaan-perusahaan yang level revenue-nya itu tembus perputaran berapa? Nggak bisa. CDS ini hanya produk bank antar bank. Loh, yang kecap tadi mau ikut Jadi belinya sama bank. Gitu. bank-bank DBS misalnya. Ya, misalnya what do you say, the biggest bank UOB, UBS, Deutsche Bank dari Jerman, seperti itu, kayak gitu-gitu. Nah, mereka bisa punya produk yang namanya UBS, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. Dan lu bisa jembatanin ke sana. Yes. Kok bisa? Lu siapa? Saya orang biasa lah, Pak. Enggak. Lu siapa? Enggak, ini biar proven, bro. Kan gue pengen tahu otoritas lu nih. Kalau gue taruh dengan dia naruhnya kan gue yakin pasti mereka tuh 10 miliar, 50 miliar, bener gak? 100 miliar gitu maksud gue nih. Betul. Tadi gue udah disclaimer ya, di depan tuh gue bagi dua segmentasi lah bisa dibilang. Memang targetnya adalah orang-orang yang nabungnya uangnya puluhan sampai ratusan miliar. Loh ya kan? Tapi returnnya 35%. Bisa. Mungkin ke sini. Nggak konsisten ya, tapi Nggak maksudnya konsisten itu, ya, nggak The konsisten. best case kita pernah 48%. Betul. The best case dalam setahun. Tapi the best case. The worst case-nya yang tadi dibilang sama Dylan 0%. Jadi that's the worst case. Iya 0% kan selamat Iya. duit lu selamat bro. Iya, selamat. Makanya kan gue bilang tadi ada garansi. Jadi kayak asuransi. anti loss kan. Iya, ada asuransinya gitu. Ada asuransi di investasi. Sebetulnya bukan asuransi, tapi supaya orang awam lebih paham, anggapannya begitulah, kayak asuransi kebakaran rumah gitu loh. Iya paham gue, maksud gue kan yang namanya investasi ini gini, yang namanya investasi kan pasti kan lu harus sudah siap ada untung ada rugi kan. Iya kan, makanya istilah kenapa air cut loss sekarang belakangan ini apa segala macamnya gitu. Dengan seperti ini berarti kan ada investasi yang lu nggak pernah rugi kan. Gue nggak lagi bahas dari sudut pandang Islamnya. Wah ini makin dalam lagi obrolan kita nih. Apakah ini jadi horor? Goror ya. Ya lu tahu juga ya? Iya, tahu. Oh Masih cek tahu, riba. cek Riba, goror masih riba gitu ya. Tahu, Goror maisi riba. Iya. Oh tahu ya? Tahu dong, bro. Udah lama mualaf. Gue nanya doang. Ya lu jawab aja. Takut banget kehilangan klien. Justru tambah ke lain dong gitu. Dari market muslim ya. Ya pada intinya ini adalah Apa sih ini? Seru sih. Bukan saham ya. Memang mostly adalah bonds ya, obligasi seperti itu. Bonds, obligasi tapi private bank. Ya, Tapi bank luar. bank luar. Gue kan nanya setelah ini, gue nggak tahu lo mau bisa jawab apa enggak. Hanya accessible untuk orang-orang yang dananya miliar. Lo yang nggak masalah kan kalau misalnya teman-teman mau ikut. Ya. Ini makanya gue ngajak nih. Ini video ini gue nggak tahu nih potong mudah-mudahan algoritma nyampe ke Sandiaga Uno. Gue langsung mention aja bro. Ya kan, Erick Thohir, Pak Pepe. So this is actually a very very old financial instrument. Oh berarti mereka tahu loh. Ya dong. It's a very old financial instrument. Ya bonds. Bonds has been around dari tahun 1800-an mungkin. Oke, cuma kendalanya mereka, kenapa mereka akhirnya bagi yang belum mulai ya, karena nggak punya link. Oh, Ini kayak JTTA gitu loh. paham gue Nggak udah semua duga kita sih. nggak semua kita open. Gue udah Hai, duga. aku punya suatu quote. Seorang pria atau siapapun, seseorang
tidak bisa menghasilkan lebih daripada apa yang dia tidak tahu. Bener gak? Iya, karena dia nggak tahu. Seseorang tidak bisa menghasilkan lebih dari apa yang dia tidak tahu. Dia hanya menghasilkan apa yang dia tahu aja. Itu kuncinya. So knowledge itu yang mahal. Iya. Makanya lu berarti peran ordal, bapak lu, ibu lu, kalian orang tua. Papa mama saya nggak main di industri ini. Mereka kan konvensional. Ya kenapa lu bisa diterima di Yobi maksud gue itu? Saya bukan orang Yobi, Pak. Bukan secara relasi. Oh, relasi aja. Iya kan, berarti bisa dibantu juga buat mereka semua untuk kesana kan? Saya bukan orang Yobi. Saya disclaimer ya. Iya. Saya tidak berafiliasi dengan bank manapun, tapi saya bisa membantu menjembatani orang-orang untuk invest ke sana. Ini yang gue cari. Pertanyaan berikutnya, gue nggak tahu lu mau jawab apa enggak. Jawab boleh. Karena pasti Pak Prabowo nonton. Waduh. Ush, iya. Langsung gue mention aja. Siap. Apa jadinya ketika uang seorang warga negara Indonesia malah ditaruh ke bank-bank asing? Hei, antek-antek asing. Kena lo mau gue lo. Oke, saya selalu bilang sama masyarakat Indonesia, you have two options. Oke. Ujungnya kan dipakai di sini lagi, Pak. Oh, asal tanggung jawab untuk berputarnya di sini. Lah sekarang duitnya balik sini lagi nggak nanti? Oh, ini orang sini. Oh, iya. Capital inflow lagi loh. Iya pasti. Oh iya ya. Returnnya nanti untung dari antek-antek asing kita ambil ya. Oh iya, justru kita rampok duitnya George Soros. Waduh. Apa? Nggak tahu, tanya dia. Lempar dong. Kamera ke gua doang dong. Kamera, gue tuh mau ngelempar ke lu kameranya. Jadi segala apapun hasil investasi di luar negeri itu dianggapnya sebagai investasi. Bayar pajak 22%. PPH aja. Oh tetap kan? Tetap kena 22%. Ujung-ujungnya buat Atau APBN kita nantinya kan? Iya dong. Atau kalau Anda tidak mau rute seperti itu, bisa kan hasil dari investasinya beliin obligasi pemerintah lock 3 tahun. Cakep. Supporting program pemerintah. Ya, betul. Dimana kalau Anda berinvestasi atau misalnya itu kan bisa buat ini kalau di PT kita ya, biasanya pembukuan kami itu kan untuk hilangin pajak dividen, kita tinggal beli obligasi 3 tahun dari aturan Menteri Keuangan untuk mensupport program pemerintah, ya kan? Nanti kan tinggal ditarik, returnnya dapat juga. Oke. Duitnya nggak hilang. Gue dapat, guys. Ini gue rasa juga mungkin kalau misalnya ukurannya kapasitas ya silakan sebarkan video ini ke relasi lu gitu ya. Silakan aja. Ya kan artinya ini satu peluang yang luar biasa ya. Trust fund atau private bank yang memang ujung-ujungnya inilah tanda kutip ya. Gue mau ngomong ini tapi takutnya jangan dipelintir nih. Jalan pintas tapi dengan cara yang benar. Dengan runutan bukan jaminan cepat kaya. Betul. Namanya juga investasi. Itu dulu tuh. Betul. Nah sehingga ini gue mengajak buat teman-teman seru juga nih kalau misalnya tujuannya adalah lu bisa investasi dengan private bank, bank-bank luar, habis itu lu ambil perputaran yang ada di sana, terus lu hidupin ekonomi lu yang ada di sini, lu bisa membuka lapangan pekerjaan apa segala macamnya. Gue jadi kepikiran buat skema, tadi kan lu bilang kan ini kan old ya, ya old money, old apa ya istilahnya ya? Old method lah. Metode jadul lah. Ya Iya. memang sebenarnya orang-orang kaya juga tahu, cuma mungkin tahu tentang euforianya ini, tapi mungkin mereka nggak tahu cara jalannya kan ke arah sana. Gue agak ekstrim nih bro. Gue bikin pola afiliasi aja bisa nggak sih? Afiliator misalnya. Iya, gue nggak tahu ya. Kalau lu mau video ini, lu sebarin ke orang-orang, nanti gue akan bagi lu komisi. Ini gue cara tolol gue aja nih, disclaimer. Di clipping maksudnya, di clipping cut gitu loh. Oh. Iya, lu bagiin video. Nggak full semua. Iya, lu bagiin informasi ini, nanti hitungan seperti apa lu ngobrol. Mungkin gua nggak tahu penjelasannya seperti apa. Kita ketemu ngopi lah. Bisa aja dong, ya kan? Nanti lu sebarin atau lu sendiri yang lagi nonton. Ya. Jadi pada intinya ini adalah cara very konvensional, tradisional untuk seseorang bisa membawa anak dan keluarganya keluar dari kemiskinan. Itu yang gue suka tuh. Ya sekarang lihat aja, orang cuma nabung segitu kok jadinya segitu. Kalau anda ilangin jumlahnya misalnya 4 juta, ya tetap kok masih dapat belasan miliar. Iya. Ya dong, paroin aja selesai kan? Iya, misalnya Ya nggak jadi kurang-kurang 8 juta lah. ya. Misalnya 8 sampai 10 miliar. Beda sih emang angkanya. Cuma misalnya orang nabung 4 juta, 5 juta, tetap kok by the end punya 10 miliar juga gitu loh. Iya. Dalam bentuk dolar. Oke. Ini penting untuk orang yang working class. Jadi orang yang lagi membentuk kekayaan dia.
ini kayak gini skemanya. Iya. Tapi penting juga buat orang yang udah bukan dari kakek Sudah kaya. neneknya lah, kakek dari buyutnya juga penting. Boleh kasih lihat nggak foto yang tadi, foto pertama? Boleh. Ya. Jadi ada satu cerita, ini adalah salah satu orang, bukan salah satu, orang terkaya di Amerika sebelum Rockefeller. Tahu dong ya Rockefeller? Tahu lah. Ini lebih kaya lagi. Berarti dia bukan cuma Dia yang bikin ini. duit ya? Wah, dia bisnisnya itu apa? Hah? Kereta api. Dia bikin New York Subway Station. Oh. Lu pernah ke New York gak? Belum. Belum ya? Ada pokoknya di itu Subway Station. Oke. Coba lihat fotonya deh. Ini satu orang namanya Cornelius Vanderbilt. Lihat tuh, dia tahun berapa tuh meninggalnya? Meninggalnya tahun 1877. Ini zaman sebelum Rockefeller. Oke. Jadi dia tuh orang terkaya di Amerika. Dia 3% kekayaannya GDP Amerika zaman itu. Wow. 3%. Dia pokoknya kayak gila dia kayaknya. Tetapi hari ini boleh next. Tetapi hari ini bro, tuh generational decline. Jadi dari yang paling kaya hari ini hampir nggak ada. Malah orang paling miskin bisa dibilang. Nggak miskin, biasa, orang biasa. Kok bisa ya? Bahkan Dan- dibilang 2 generasi bahkan. Jadi Iya. dia kekayaannya kan gini lah. Baik banget kan anak ya. Apalagi orang-orang teman-teman gue ya. Tipe-tipe kokopik bro. Oke. Tau gak lo? Pakai baju hitam, off white, mobilnya BMW hitam, nabrak mobil orang, keluar mobil, lu nggak tahu papi Aisyah apa? Asik. Itu kan banyak bro kayak gitu loh. Atau enggak, oh bapak gue pejabat, lu siapa gitu lah, tipe-tipe kayak gitu bro. Mental rusak mentalnya. Iya. Mentang-mentang, oh bapak gue kaya, kakek gue kaya, ngapain gue kerja? Masuk apa rusak otaknya? Baik banget kayak gitu. Menghancurkan generasi kedua ketiga. Oke. Gitu loh, baik banget kayak gini. Nah ini salah satunya kayak gini persis. Ya kan? Oke. Boleh selanjutnya Pak. Ini foto tahun 70-an bro. Keluarganya dia. Tahun 70-an. Dari sekian baik ini tahun 1970-an, 50 Iya. years ago. Tak ada satupun yang milioner. Hah? Dari semua ini. Cuma satu yang milioner. Siapa? CNN anchor namanya Vanderbilt siapa gitu. Itu cucu cicitnya. Cuma dia doang ya sukses. ya, jadi itu semuanya miskin. Wah, habis ya. Orang bukan miskin sih, ngomongnya biasa aja, orang biasa, middle class. Bahkan tidak punya aset $1 juta dalam bentuk Nggak properti mungkin, atau bro. apa. Masa sih kagak ada yang Udah terlalu besar, dia hambur-hamburin. Hambur-hambur bro. Semua orang yang kaya hari ini bro, mungkin lu pada triliuner nih hari ini. Hah. Wah gua hari ini per 2026 iya. 2025, 2050 belum tentu lu nggak ada kaya. yang tahu, betul. Kan orang kan gitu bro, merasa diri di atas, nggak akan miskin. Pas pek, oh udah hilang bro. Iya. Banyak banget bro. Mau lu punya permanent capital lu nggak bisa sombong bro. Literally nggak bisa sombong gitu. Di atas langit ada langit lagi. Iya. Gitu loh. Nah ini terjadi sama Vanderbilt. Nah that is why kita lihat dong. Gila orang terkaya aja tahun abad ke berapa? 19 bisa jadi kayak gini. Gimana kita? Gimana orang-orang yang di bawahnya dia? Udah ada inflasi pula. Betul. Inflasi, Nah, iya. jadi orang kaya pun ya problemnya adalah di generasi ke bawahnya. Sederhana ini nggak semua ya. Mungkin pewaris itu tidak punya mental seberjuang perintis. Setuju nggak? Oke. Iya. Iya dong. Iya. Kalau bicara pewaris perintis, tidak mungkin Nggak usah jauh-jauh deh. Gue Iya. inget banget, gue 2018 bulan April kalau nggak salah, lupa gue SMP waktu itu. Gue bilang gini, lu pada nanti pas lulus kuliah di mana? Kerja apa? Oh gue kerja ini, gue kerja itu, gue kerja ini. Tau nggak gue bilang apa? Apa? Tau nggak gue abis itu mau kerja apa? Gue tinggal lanjutin usaha orang tua, Asik. pecah-pecah WA, dapat berapa ratus juta? Enak. sekarang semua Sumpah gue mikirnya ngomong gitu. Sekarang Demi semua. Tuhan gue ngomong gitu. Gue inget banget. Gue inget ngomong ini beberapa bulan lalu. 2021 gue kena masalah keluarga bisnis puluhan ratusan M. Dan itu yang membuat gue sadar. Puji Tuhan bersyukurnya buat gue sadar. Tapi banyak juga orang di luar sana sampai harus bangkrut, jual ini, jual ono, jadi miskin. Iya. Untungnya sih gue gak sampai miskin. Tapi gue ngalamin hal itu. Gitu loh. Iya. Saya Nggak kenal usah banget. jauh-jauh deh, gue Betul. pribadi lah. Dan saya kenal banget banyak dulunya kakeknya pejabat. Punya tanah ribuan hektar di mana gitu. Dulunya sempat menjadi pendiri partai dan sebagainya. Nah, generasi ke bawahnya hari ini nggak jadi apa-apa. Bener-bener parah banget. Ya, dan di luar negeri, di dalam negeri itu kejadian. Karena sederhananya kamu jago bisnis, kamu ngerintis dari awal. Apa jaminannya anakmu itu akan memiliki daya juang seperti Anda? Ini buat Anda yang pengusaha-pengusaha yang duitnya udah besar, tapi kamu ngelihat atau yang mungkin sudah punya anak atau belum punya anak, anaknya masih sekolah dan sebagainya, lagi kuliah, khawatir kedepannya anak saya bisa nggak ya nerusin? Atau nggak cuma itu deh.
Contoh deh, ya udahlah, masing-masing anak gua ada harta yang masing-masing. Udahlah, biarinlah, gua nggak usah terlalu ngaturin. Iya. Gini loh, lu ngasih contoh nih, simple, gua analogi simple banget. Ada nggak lu teman yang bilang ini, bro, pinjam motor dong. Sorry, gua mau pinjam motor nih. Ya adalah. Boleh sekali dong. Oke. Iya. Hari kedua, bro, pinjam motor lagi ya. Ada Udah mulai. Hari 3, bro, motor ya. Bro, motor. Hari 5 lu nggak kasih motor. Kok lu nggak kasih gue motor? Iya. Mulai entitled. Sama halnya dengan lu punya anak kayak gitu. Semuanya ada. Belum mau apa, Yes. Rolls Royce ada, Range Rover ada, Ferrari ada. Mentalnya rusak. Jadi mereka pikir mereka mendapatkan semua itu karena Gampang. memang Menggampangkan. mereka entitled. Iya. Jadi secara langsung lu sebagai orang tua lu ngebunuh anak Mental. lu sendiri. Hmm. Ngerusak. Iya. Lu yang ngerusak loh. Orang Oke. sebagai orang tua lo. Oke. Lu yang ngerusak anak lu sendiri merasa bapak gua kaya. Gitu loh. Oke. Bapak gua kaya. Oke. Nah, makanya kalau yang kita lihat banyak teman kita juga yang adalah istilah gini, trust fund babies. Pernah denger gak? Trust fund Trust fund babies. babies. Jadi kalau di luar negeri tuh di Singapura, di Amerika tuh banyak yang gila-gilaan kuliah, bro. Di Ivy League, di Harvard semuanya. Huh. Jadi istilah gini, mereka harus melakuin A, B, C untuk dapetin harta ke orang tuanya. Oke. Kalau contoh, Kayak lu harus apa bahasanya? IP-nya harus bagus dulu. Iya, lu Pernah harus nonton nggak jalanin drama-drama? tantangan dulu nih Iya. gitu ya. Anaknya harus umur berapa dulu? Iya. Harus nikah dulu, Iya, baru tahu. harus tahu ya yang di drama-drama. Dan itu sebenarnya inspirasi dari dunia nyata. Bahwa itu mulainya adalah di trust itu mulainya awalnya pertama di UK. Trust fund itu. Trust in general. Oh, trust. Jadi property Oke. trust, segala macam harta yang kamu punya itu bisa dimasukin ke dalam namanya sebuah trust. Trust sendiri bukan financial instrument. Trust sendiri bukan sesuatu yang bisa dijual-jualan begitu, bukan. Trust itu adalah struktur hukum. Ya, kalau Beda di halnya sama kayak contoh nih. Apa beda gue bikin surat wasiat? Sorry. Itu lemah. Itu nggak Menurut keyakinan gua. Oke. Bayar hakim. Iya. Nanti tolong ya. Nanti ini pembagiannya ke gua lebih mayoritas ya. Hmm. Nanti lu begini ya. Lu awas ya gini, kalau enggak ya. Bisa kayak gitu loh. Bisa kayak gitu loh. Iya. Ini pernah kejadian sama temen gue di Bali, bro. Perusahaan developer berapa triliun, mama tirinya literally ubah tanda tangannya gini-gini. Aduh. Karena yang megang duitnya si mami istri ibu tirinya ini. Gitu loh. Dengan adanya trust fund ini beda nih. Bukan pemerintah, bukan itu, tapi suatu entitas, perusahaan lah kita bilang, yang di base di kebetulan di Singapura gitu loh. Ya udah, jadi istilahnya pembagiannya jelas nih. Oke, anak pertama segini. Even lu mau kasih ke mbak lu juga bisa, Iya. ke teman lu juga bisa. Oke. Dan lu bisa gini. Contoh kita bilang harta lu 10M lah boleh biar ke gampang. screen. Coba kita 10M. 10M. Oke. Itu lu mau pembagian langsung jebret 10M boleh, atau satu persatu. Nah lu tahu dia kan? Tahu lah Rockefeller. Rockefeller. Heeh. Dia tahun segituan kan, setelahnya si Vanderbilt. Oh, iya. Coba next lagi. Sampai hari ini tuh kekayaannya 10 billion Naik US terus. dollar. Naik terus. Sampai hari ini loh, udah 100 tahun loh dia meninggal, hampir 100 tahun. Naik ya. Sampai hari ini masih kaya. Naik terus. Dia kan naik terus ya. Dan ini yang didisclose, yang orang tahu. Contoh Elon Musk kekayaan berapa? Itu kan yang dikasih lihat Ya pasti. saham-sahamnya. Iya. Tapi yang dibaliknya semua itu kan nggak kelihatan. Kalau kamu tahu hari ini brand-brand seperti BP yang hijau, tahu. Exxon Mobil, Iya tahu. itu punya dia. Oh iya, itu emang Jadi pada masa itu dia pecahin semuanya. Jadi Dipecahin yang kita sih kenal sama dengan pemerintah. Exxon Mobil, yang kita kenal dengan BP dan berbagai ya brand-brand yang lainnya. Rata-rata tersebar di Amerika dan seluruh dunia. mereka semua ini bikin produk yang kita biasa sediakan. Oh, trust fund itu. Salah satunya. Oh. Dan business solution lah untuk sebaiknya pas ini Rockefeller udah mau meninggal itu kejadiannya. Jadi dia pecah-pecah dan sebagainya, dibetulin financialnya, asuransinya dan sebagainya. Dan anak-anaknya dia tuh nggak entitled yang papi ai Iya. mungkin kalau di US ngomongnya apa ya, my father Iya. gitu. Jadi mereka semua keep in line. Nah, kalau sekarang bisanya. kita coba masuk contoh kali ya. Boleh. Contoh Coba. sederhana aja. Kita masuk ke layar iPad lagi ya. Mm-mm. Iya. Nanti ada yang mau gue tanyain juga sebenarnya sih, kayak ini buka-bukaan aja nih. Artinya kan lu kan service. Berarti kan service berarti lu dapat fee, komisi. Nggak mungkin lah. Nggak apa-apa bro, ini kan bisnis. Of course. Pasti gitu kan? Ada insentif pasti ya. Pasti insentif dari begitu lo nanti misalnya bawa ke Singapura apa segala macamnya. Sekarang konglo atau pengusaha hebat nih kan pengen coba, oh iya mumpung nih lagi pembahasan dikasih solusi nih, pembahasannya mengenai trust fund misalnya. Ya udah boleh dong jembatan gue ke sana gitu ya. Nah maksud gue sebenarnya dari fee tadi gue nggak gini,
mungkin ini confidential. Itu lu pasti punya angka insentif dari ketika lu bawa uang masuk ke dalam sebuah bank. Oke? Nah, gue sebenarnya lagi mau buatin satu skema sih bro. Kayak misalnya gini, sekarang kan eranya kan afiliasi nih. Sekarang eranya kan gotong royong bareng-bareng. Kenapa nggak video ini dipotong, sebarin ke lu punya bos, lu punya partners, lu punya investor apa segala macam. Yang nanti ujung-ujungnya nanti kita ngobrol belakang layar bahwa lu gue kasih komisi, kita afiliatkin aja bro. Maksud gue gini, gue nggak pengen akhirnya orang-orang kaya itu nanti muternya ke dia lagi. Maksud gue biar everybody happy, nggak ada masalah kan. Misalnya contoh nanti ngomongnya di belakang layar, kita ngopi, lu dapat video ini dan lu bawa orangnya tapi bener-bener yang udah kualitas ya, udah terkuratif ya. Memang lu bisa profile, lu bisa kirimin dulu, mungkin dia siapa, lu tinggal DM aja. Ya kita kasih apa ya bawanya? Ini emang serba dadakan semua, dikasih solusi nih. Kasih kontak lah. Gue kasih nanti siapin lah satu admin biar bener-bener semuanya tapi terstruktur ya. Habis itu lu tinggal kabarin. Mungkin Dibawa, ada detailnya 2 dibawa. kali ya, yang for the everyday people kita bisa kayak gitu. Boleh. Yang seperti kita bahas. Nah, lu tambahin aja ya. Iya. Pokoknya buat yang istilahnya Ada segmentasi 2. atas sama segmentasi bawah. Segmentasi yang for the semua orang itu Iya, kita bisa iya. gituin. Oke. Nanti berapanya tergampang lah itu. Gampang. Tapi kalau yang segmentasi yang tadi barusan kita bahas itu lebih apa ya? Kurasinya harus ketal. Nggak apa-apa, bisa berarti diatur. gini aja bro. Sekarang Bisa, tapi- mau lo memulai dari hal kecil kan. Lu punya duit 10 juta, 100 juta, apa segala macamnya kayak gitu kan. Nah, lu tinggal DM aja atau misalnya kontak lah. Nanti semua informasi untuk terkait lo pengen kontak, mau customer service atau CRM itu ada deskripsi gue taruh di bawah bro. Nah, nanti tinggal lo kabarin aja. Kita ketemu di luar bro. Deal-dealnya seperti apa? Aman bro. Kita punya jaringan dan loyalis kuat-kuat semua insya Allah nih. Maksud gue gini bro, biar kecepatan semuanya. Jadi jangan bener-bener kita B2C, bahasa simpelnya gitu ya. Jangan cuma B2C doang. Dari lu pemilik jasa kalian nih abis itu langsung ke orang yang pengen buat nginvest. Ya atau mungkin mau ngatur keuangannya. Trust fund tadi apa segala macam, dia punya aset sekian, gue pengen kayak Rockefeller nanti 7 turunan gue tuh hidupnya makmur, gue nggak pengen atau terputus lah mata rantai kemiskinan apa segala macamnya, ya kan? Abis itu baru deh hitung-hitungannya lo bawa proyek berapa, dia bisa masuk uang sekian, ya udah, terutama yang B2B, yang lo video ini abis itu lo tinggal sebar aja, lo tinggal informasiin aja, kita kasih aja komisi bro, Bisa diatur. nanti kita hitung bareng-bareng aja bro. Boleh, nggak apa-apa. Iya dari nilai investasi kan biasanya kan. Nilai investasi 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar itu kan pasti ada kecipratan ya. Setuju teman-teman ya, gue pengen kasih solusi benar-benar berdampak seluruh umat bro. Jadi jangan cuma B2C doang. Lanjut bro, apa yang mau lo contohin? Contoh ya, Ya. jadi buat Anda Iya. yang punya tanah, Oke. kan banyak juga nih yang at the end cash is King. king, Ya. liquidity is queen. Win. Ya. Anda valuasi triliunan tapi dalam bentuknya tanah ribuan hektar, dalam bentuknya gedung, dalam bentuknya ya aset mati, rumah berapa ruko, komplek Oke. gitu. Untuk pencairannya jangan lupa loh ada BPHTB loh 5%. Belum tentu anakmu punya seperti itu kan. Iya. Ya, jadi ada sebuah instrumen yang bisa contoh gedung harga 1 triliun dijadikan yang namanya PPLI. PPLI is a private placement life insurance. Oh, oke. Bukan asuransi, tapi setidaknya ini bisa meliquidkan kamu punya gedung. Oh iya, soalnya aset depresiasi ya. Ya. Tapi kalau properti kan Kurang- fluktuatif bro. Yes, kurang lebih ini mungkin bisa diliquidkan around 75 to 80%. Tapi kan nggak masalah. Tapi you are liquid. Waktu Anda punya properti ini di awalnya kan juga nggak segitu juga Iya, kan. betul. Udah mengalami kenaikan dan sebagainya. Dan yang dilihat adalah value sekarang. Yang dilihat itu value sekarang. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Ya. Nah ini liquid bisa untuk Anda modal bisnis, bisa untuk Anda ya puter, atau juga jadi kolateral untuk misalnya kamu mau pengusaha ngambil loan lagi. Atau ya sederhananya kalau kamu merasa bahwa wah saya udah 60-70 tahun, investment aja. Liquid aja selesai, hidupmu tenang-tenang aja. Iya. Ujungnya yang dikejar apa sih? Stres apa kebebasan keuangan, kan gitu kan? Iya. Ya kan? Ya udah kayak gitu. Nah, contoh lagi yang kedua. Apa sih yang trust yang EB maksudkan tadi? 1T contohnya. 1T itu nggak gede loh, Pak. 57 million dollar doang loh. Untuk bagi mereka yang sudah proper kan. Maksudnya di US 57 million dollar uang besar bukan? Iya. Bagi gue sih iya ya. Iya. Bagi lu. Tapi maksudnya Iya. untuk ukuran dolar Iya. 57 itu biasa aja gitu Iya. loh. Ya tapi contoh ya orang punya Iya. 1 triliun gitu ya. Oke. Contoh dari si
trust structure, kita nggak usah bicara yang gede-gede, menghasilkan 12% setahun aja. Nah berarti kan profitnya berapa setahun? Around 120 miliar ya. After tax mungkin 100 gitu ya. Iya. Gampang 10% aja ya, enak makan, enak tidur gitu ya. Iya. Bentuknya obligasi yang bener-bener stabil-stabil aja begitu ya. Oke. Nah, tapi kalau di trust ini mungkin hitungannya tuh begini. Yang cair ke anakmu dan keluargamu yang misalnya ada 30 member itu, nanti kan udah cucu sampai cucu segala macam kan. Bener kan? Ini mungkin adalah ya 50%-nya. Atau 30%-nya. Terserah kamu, itu nanti ditulis. Sisanya berarti berapa? Sisanya kan around Iya 50 sampai 70. ya 50 sampai 70. Iya. Ini dimasukin lagi ke sini, reinvest. Oh. Tetap compound interest. Itu caranya kenapa Rothschild nggak miskin-miskin. Itu kenapanya John D. Rockefeller nggak susah-susah sampai hari ini. Iya. Tetap itu yang namanya konsep istilah trust fund babies. Jadi orang zaman sekarang kan ngertinya adalah kalau gua punya warisan, gua kasih semua ke anak A, ke B, ke C, ke D gitu. Iya. Tahu dari mana mereka nggak bakal habisin? Kalau pakai cara seperti ini keturunanmu sampai keturunan ke berapapun juga nggak habis-habis. Oh. Sementara modalmu nambah terus dari compound interest yang mungkin ini kan 12%, ya udah ambil aja 5 misalnya buat hidup atau sebagai 4 sampai 5. Sisa 7 sampai 8-nya muterin lagi. Gitu. Jadi nggak habis-habis. Oh, dia ngegulung Ini ya. berkaitan sama gue bilang tadi, Yes. nggak ngebunuh anak lu. Iya. Mentang-mentang lu Tetapi kaya gitu lah. ada lagi syaratnya. Untuk si anak itu bisa mendapatkan bulanan dari sini ada syaratnya. Apa? Misalnya nilai kuliah dia harus berapa. Mungkin bisa anak ini nanti suatu saat mendapatkan partial Ini amount. apapun ya, nggak harus kayak kuliah doang gitu. Nggak harus. Bisa. Iya. Misalnya anak ini ya suatu saat kan uangnya kan pasti mau diwarisin juga. Iya. Misalnya contoh, oke, ada suatu certain tertentu orang tua akan percaya untuk menghibahkan seluruh uang anaknya, seluruh uang dia ke anaknya. Misal 1T ini mau cair, ya udah misalnya anaknya harus punya bisnis dulu yang omsetnya 150M per tahun. Atau berapa? Jadi nanti keukur dia berapa dapat persentase idealnya kan? Enggak. Persentase maksudnya pembagiannya. si anak ini harus membuktikan bahwa dia capable. Barulah bisa dapat. Dan itu adalah 33 lapis pasal hukum yang orang tua sendiri yang tulis customizable, terserah apapun itu. Custom ya? Custom. Even lu punya Pokemon card bisa kita itulah mainin lah. Emang iya? Bisa. Pokemon card kan mahal bro, 2M bisa satunya. Iya. Iya. And saya kasih Even lu tahu punya aja, collectible cars, bisa Iya. mobil lu. yang saya kasih tahu aja, service ini tidak accessible untuk orang-orang yang selama ini ya. Service ini tidak accessible untuk orang-orang yang kelas menengah, bahkan orang kaya pun belum tentu punya accessible ini. Orang-orang yang punya private wealth yang nilainya di atas ini, yang rata-rata sampai hari ini di Indonesia yang sudah punya ini. Lipo Group ada namanya Lemire Trust ya, dan grup-grup konglomerasi lainnya saya yakin udah pada punya seperti ini. Tapi saya pengen bikin ini accessible kepada semua orang. Ngerti gue. Agar yang tadi kita bilang di awal, Iya. kemiskinan struktural di Indonesia bisa diatasi. Putus. Iya bener tuh ya. Karena ya tadi mungkin ada dibenarkannya juga. Sepakat juga yang tadi Ebem mengiyakan, mengkonfirmasi bahwa yang kaya makin miskin makin miskin iya. kan memang begitu. Karena jangan lihat dari angle negatifnya guys, doang gitu ya. Tapi ngeliat juga bahwa orang-orang kaya itu tahu polanya. Itu masalahnya. Kayak simply lu main ML lah istilahnya. Lu cupu MMR lu ya. Mobile Legends Di bawah maksudnya Mobile Legends, guys. iya. ML ya. Ya di bawah mulu ya, cupu soalnya nggak ngerti cara main yang di atas. Iya. Simple gitu aja sih. It's Ya a kalau game. udah nyampe ke Mythic kan terus Mythic Glory kan Iya, emang iya. udah jago gitu loh. Iya. Emang lu nggak tahu cara mainnya aja gitu loh. Bintang lo level lo nggak nambah-nambah gitu ya. Iya, bintangnya naik gitu kan. Iya. Oh iya ngerti gue. Ya memang selama ini kan yang gue jadi akhirnya ketemu satu konspirasi. Ini ala Derry aja sih sebenarnya. Kayak yang makin kaya makin miskin di luar dari tentang oknum-oknum yang ada di pemerintahan, program-program yang mungkin nggak signifikan, secara kondusif berjalan, apa itu ya, di luar dari itu ya. Kayak di luar juga korupsi, praktek apa segala macam ya. Ternyata mereka karena tahu pola ini sehingga sebenarnya mereka ya anteng-anteng aja ya. Tanda kutip yang mungkin konglomerat, oligarki apa segala macam gitu bro ya. Iya. Ini ada konspirasi agak kontroversial ya. Here we go. Here we go. Lu Yes, tahu kan sir. Hitler tahu. Dia kan bunuh orang Yahudi kan, 6 juta orang. Kenapa yang dibunuh orang Yahudi cuma orang Yahudi yang miskin? Bankirnya udah kabur duluan tahun 1933. Betul. Alasannya? Insider information. Oh iya deh. Bankirnya nggak Mirip lah, diapa-apain. mirip. Oh Lu kalau perhatiin semua orang Yahudi yang dibunuh zaman Hitler
itu yang orang biasa semua. Ya. Ya, Holocaust gitu, itu Gua orang jadi biasa semua. recall cerita sejarah itu ya juga ya. Iya. Karena ada informasi yang nggak dikasih tahu ke mereka. Ini pun asli juga nggak dikasih tahu, tapi kita buatin lebih accessible. Mungkin nggak semua orang bisa terima, tapi lebih banyak lagi yang bisa terima, yang bisa kita amanin. Iya lagi. Gitu Nih, lah. analogi berikutnya selain Hitler yang lebih sederhana, lebih sederhana lagi, bro. Gue pernah lihat satu postingan 70% orang sukses itu gara-gara networking dan bisikan. Iya, betul. Iya. Jadi 70% bro orang sukses. Networking. Iya. Oh, ini lo IP lo ya. Ini specialize-nya ini. Iya bener aja. Bener bro. Kayak networking berarti kan info-info tertentu, ya kan? Atau di pasar modal, Akses kripto, info. beli dari bawah, beli pas harga murah. Oh itu mah ada. Iya bener dong. Enggak, maksud gua ini gue coba Informasi umum analogikan itu. secara globalnya yang sudah terjadi di Betul. It's all, permukaan gitu. it's all network. Bahkan ayah dan ibu saya itu tidak mengajarkan saya ini. It's pure from me networking, Nah, jalanin itu. bisnis keluar, kenalan sama orang dalam negeri, pergi ke luar negeri, networking, belajar, Iya, ambil iya. sertifikasi. Oke. It's all network. Kita tunggu ya teman-teman ya. Gua kasih satu kontak atau mungkin link yang bisa dihubungin. Kita komunikasi di situ. Nih seru nih. Lebih terakses secara masif dan agresif ya, mudah-mudahan dengan tayangan seperti ini adalah rezeki lu di sini. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu. Lu tinggal infoin aja, nanti hitung-hitungannya karena lu adalah penyambung kabel, karena lu adalah agregator, lu makelar, tinggal nyampein informasi seperti ini, lu yang bertugas langsung ke bank-bank tersebut, akhirnya Oh, dan dikasih juga juga kita aja, nggak komisi. terima duit-duit yang haram ya, kita nggak terima. keren nih. Yang pasti dong. Ini Kamboja, encek-encek. Ini poin kuncinya. Cindo-cindo ini gue suka nih. Kamboja skip. Kamboja Human skip nih. trafficking skip. Skip, narkoba skip. Judol skip. Narkoba Pinjol skip gitu lah. Wih keren. Kita Jadi- nggak boleh. Nggak kalau itu penjara kita soalnya. Kita itu sangat suka uang yang clean. Oh. Bener. Walaupun memang ada ya suatu pandangan bahwa ya money is money lah. Enggak lah. Whether it's Kenapa lu apa? Ketemu gua. Lo berdua nggak konsisten nih. Tadi lu berpartner. Kok Oke. lu enggak? Walaupun Ebeb dia- udah di luar. Temen lu pengen main judi ya urusan dia. Enggak, dia bilang Nggak. manis money, tapi nampar tepok gua. Iya. money is Dia mau ngajak-ngajak dia. Begitu Ebeb udah bilang kita nggak terima duit ini, kita nggak terima duit itu. money is money ya. Nggak, tapi dalam hati dia kayak cuci duit kayaknya asik juga ya. Enggak ya. Enggak, gue punya teman. Enggak. Gue punya teman. Der, ada nggak der money laundering? Gue kaget. Mas lu apaan nih? Lu kan punya info-info. Nih enggak. Polisi nih ya. Enggak. Gue open aja nih. Intermezzo dikit ya. Iya, gue kayak gitu-gitu tawaran banyak banget bro. Ya udahlah. Kita kan ini juga bukan rahasia umum, sesuatu yang ditutup-tutupin ya. Karena gue sering ketemu orang. Gue berorganisasi. Setiap hari gue ketemu orang-orang sukses, ya kayak lu pada apa segala macam. Jadi ada aja kan kayak begitu-begitu. Terus temen gue bilang, lu mah dodol banget. Dodol apaan lu maksud lo? Udah sini, gue aja deh yang nyuci. Kalau perlu gue ambil peres. Ngomong gitu. Gue yang cuciin, gue yang peresin, gue yang jemurin. Gue tahu cara gila emang nih. Ini dunia udah gila bro. Nah cocok tuh temen gue temenan sama lu tuh. Ya kalau yang udah bersih sih. Kenapa Ya. Kenapa liatin gua mulu ya? Yang penting kita terima duit putih lah ya, duit yang udah bersih, ada source of wealth-nya. Gue tahu arahnya nih. Iya. Si pencuci uang ini dicuci dulu, bikin franchise bisnis sampai 100. Gua nggak ngomong. Uangnya dari situ baru masukin ke lu ya. Gua gak ngomong gimana Kayak Pak? di daerah-daerah tertentu yang Jangan tokonya ke gua mulu. Gimana Pak? Nggak Gimana? boleh. Nggak mau. Lu kan Dia nggak bagian-bagiannya agak Nggak, ya. bro. Dia itu tadi justru malah lebih takut tentang hukum Islamnya ketimbang hukum penjaranya. Pokoknya gua akan bikin Islamisasi lah. Kita kasih solusi.